Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Isyraf Official. Beberapa bulan kemudian, tak lama setelah tahun baru 626 Masehi, Fatimah melahirkan seorang anak lelaki lagi. Karena Nabi menyukai nama Hasan, maka beliau menamakan adiknya itu Husin, yang artinya Hasan kecil atau anak baik yang kecil. Pada saat yang sama pula, istri beliau, Zainab, jatuh sakit dan kemudian meninggal. Yang usia pernikahannya dengan Nabi kurang dari 8 bulan, Nabi menyalatinya dan menguburkannya di Baqi yang tidak jauh dari kuburan putri beliau, Ruqayyah. Kemudian, bulan berikutnya, sepupu beliau Abu Salamah meninggal akibat luka yang dideritanya sejak perang Uhud. Ketika itu, Nabi berdoa dan berada di sisi Abu Salamah pada detik-detik akhir kehidupannya, dan beliau pula yang mengatupkan matanya ketika ia menghembuskan nafas terakhirnya. Pada mulanya, Abu Salamah dan istrinya adalah pasangan yang sangat harmonis. Sebelum mereka menikah, istrinya memintanya untuk membuat perjanjian yang berisi, jika sang istri meninggal lebih dulu, maka Abu Salamah tidak boleh menikah lagi. Namun, jika Abu Salamah yang meninggal lebih dulu, maka istrinya dibolehkan menikah lagi. Abu Salamah berdoa, "Ya Allah, karuniailah Salamah suami yang lebih baik dariku sepeninggalku nanti, yang tak akan membuatnya sedih." Kemudian, 4 bulan setelah kematian Abu Salamah, jandanya dilamar Nabi. Namun, ia menjawab bahwa dirinya khawatir dan tak layak untuk menjadi istri beliau. Ia berkata, "Aku wanita yang telah kehilangan masa-masa terbaikku, dan aku juga ibu dari anak yatim. Lagi pula aku sangat cemburuan, sedangkan engkau wahai Rasulullah, telah memiliki lebih dari seorang istri." Nabi menjawab, "Tentang usia, aku lebih tua darimu. Kalau tentang kecemburuan, semoga Allah mencabutnya dari hatimu, dan mengenai anak-anakmu yang yatim, Allah dan Rasul-Nya yang akan mengasuh mereka." Setelah mendengar penjelasan dari Nabi, mereka pun menikah dan Nabi menempatkan Salamah di rumah bekas almarhumah Zainab. Kemudian, waktu makin mendekati perjumpaan kedua di Badar, yang bertepatan dengan tantangan Abu Sufyan di akhir perang Uhud, yaitu sebuah tantangan yang disetujui Nabi. Namun tahun itu adalah musim kemarau. Abu Sufyan melihat tak ada rumput hijau untuk makanan unta dan kuda mereka dalam perjalanan nanti. Meski demikian, ia tak mungkin membatalkan perjanjian yang telah dibuatnya sendiri. Sebenarnya, Abu Sufyan sangat berharap bila Nabi yang membatalkan perjanjian tersebut. Namun, berita dari Yasrib yang diterima Abu Sufyan justru sebaliknya, karena kaum muslim sedang mempersiapkan diri untuk berperang. Untuk mengubah keputusan itu, Abu Sufyan mengkonsultasikannya kepada Suhail dan 1-2 orang pemimpin Quraisy, dan mereka pun membuat suatu rencana. Kebetulan, saat itu teman Suhail yang bernama Nuaim berada di Mekah, kepala suku Asjak, salah satu sekutu Ghatafan. Kedudukan Nuaim ia bisa dipercaya oleh mereka, karena ia bukan orang Quraisy yang dapat bersikap netral dan berpandangan objektif. Rencananya, jika ia berhasil membatalkan rencana kaum muslim dalam pertempuran di Badar nanti, ia ditawari upah 20 ekor unta. Nuaim setuju dan segera pergi ke oasis itu. Dengan berbagai cara ia mencoba menakut-nakuti semua komunitas yang berbeda-beda. Muhajirin, Ansar, Yahudi, dan kaum munafik. Ia mengingatkan mereka akan bahaya besar yang bakal mereka temui nanti di peperangan tersebut. Nuaim berkata, "Tetaplah di tempat dan janganlah berangkat untuk melawan Abu Sufyan. Demi Tuhan, aku yakin tak seorang pun dari kalian akan lolos dari maut." Ketika itu, kaum Yahudi dan munafik sangat gembira mendengar kabar tersebut. Mereka pun ikut membantunya menyebarluaskan berita itu ke seluruh penjuru Madinah. Akhirnya, Nuaim berhasil memengaruhi sebagian kaum muslim sendiri. Kabar itu pun sampai kepada Nabi, dan beliau khawatir bila tak ada yang mau ikut bersamanya ke sana. Namun, Abu Bakar dan Umar meyakinkan beliau bahwa tak ada alasan untuk membatalkan perjanjian perang yang telah ditetapkan dengan kaum Quraisy. Mereka berkata, Allah akan mendukung agamanya, dan Dia akan memberikan kekuatan pada Rasul-Nya. Kemudian beliau menyambut, "Aku akan tetap berjuang, meskipun aku berangkat sendiri."